Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Hale Megasari, CGP Angkatan 8 dari SD Negeri 1 Bumi Rejo, Kecamatan Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih pengertian pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah teknik instruksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap murid sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang bertujuan untuk menciptakan kesetaraan belajar bagi semua siswa dan menjembatani kesenjangan. Nah, kita tahu bahwa setiap anak itu terlahir secara unik dengan pemberian keistimewaan masing-masing dari Sang Pencipta. Setiap anak memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Kebutuhan tersebut dapat berupa kesiapan belajar yang berbeda, minat belajar yang berbeda, serta profil belajar atau gaya belajar yang berbeda pula. Jadi, salah satu tugas kita di sekolah adalah berusaha memberikan pembelajaran yang dapat memenuhi semua kebutuhan belajar murid, agar murid dapat merasa nyaman saat belajar di kelas, dan tentunya tujuan pendidikan dapat tercapai. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus 1. Melakukan pemetaan tentang kebutuhan belajar murid. 2. Merancang dan mempersiapkan rencana pembelajaran berdiferensiasi di kelas. 3. Memahami tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. 4. Melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, melakukan penilaian dan merancang tindak lanjut dari pembelajaran yang telah dilaksanakan. Berhubungan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Aspek pertama yaitu kesiapan belajar murid, aspek kedua minat belajar murid, dan aspek yang ketiga profil belajar murid atau gaya belajar murid. Aspek pertama adalah kesiapan belajar murid. Menurut Tomlinson, bahwa merancang pembelajaran berdiferensiasi mirip dengan menggunakan tombol equalizer pada stereo atau pemutar CD. Saat kita mengajar, menyesuaikan tombol dengan tepat untuk berbagai kebutuhan murid. Kita berusaha menyamakan peluang mereka untuk mendapatkan materi, jenis kegiatan, dan menghasilkan produk belajar yang tepat. Tombol-tombol tersebut mewakili beberapa perspektif yang dapat digunakan untuk menentukan kesiapan belajar murid. Aspek yang kedua adalah minat belajar murid. Tomlinson mengatakan bahwa tujuan melakukan pembelajaran yang berbasis minat dapat membantu murid menyadari adanya kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar dan dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Aspek yang ketiga, profil belajar murid. Memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Pada aspek profil belajar murid terkait dengan banyak faktor, di antaranya preferensi terhadap lingkungan belajar, pengaruh budaya, preferensi gaya belajar seperti gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik, serta preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk. Untuk mengetahui kebutuhan belajar murid, kita dapat melakukan identifikasi berdasarkan cara-cara berikut. Melakukan observasi dan pengamatan tentang perilaku murid. Melakukan tes diagnostik untuk mengetahui pengetahuan awal. Mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Menggunakan berbagai bentuk asesmen formatif, termasuk juga asesmen awal. Berbicara dengan guru murid sebelumnya,
Dan yang terakhir, membaca rapor murid dari kelas mereka sebelumnya. Bagaimana strategi pembelajaran diferensiasi? Dalam melakukan strategi pembelajaran diferensiasi, kita bisa menggunakan 3 strategi. Yang pertama, diferensiasi konten. 2, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Pada diferensiasi konten, sebagai guru kita perlu menyesuaikan konten atau materi pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam. Pada diferensiasi proses, guru harus menjembatani bagaimana murid memahami dan memaknai apa yang terjadi dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Dan pada diferensiasi produk, guru dapat memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid disesuaikan dengan konten yang telah dipelajari dan proses yang telah dilewati. Lantas, apa sih kaitan antara modul 2.1 dengan modul lain di program Guru Penggerak? Dalam modul 1.1, KHD menyatakan bahwa tugas guru adalah menuntun murid untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Hal ini sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi, bahwa guru harus melakukan pemetaan kebutuhan murid yang sangat kompleks. Kaitan antara modul 1.2 dan modul 2.1. Seorang guru penggerak harus dapat menerapkan nilai dan peran guru penggerak seperti berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid mendalami pembelajaran. Selanjutnya, kaitan modul 1.3 dengan modul 2.1 dalam pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Berikutnya, kaitan modul 1.4 dengan modul 2.1. Sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid, harus ada keyakinan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran berdiferensiasi dapat berjalan dengan lancar dan baik sesuai dengan nilai materi budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi. Salam bahagia Bapak Ibu Guru hebat.